Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin walari wajal lana musra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana Anwar qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami hormati perwakilan Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kabupaten Kota Bogor yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Panitia Mujahadah Syahriyah Kecamatan Sukaraja yang pada malam hari ini disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah. Yang kami hormati para tokoh Wahidiyah Kecamatan Sukaraja yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir pada malam hari ini, utamanya kepada Bapak RW ataupun RT yang telah memberikan izin terselenggaranya acara Mujahadah Syahriyah pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap unsur Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo tingkat Kecamatan Sukaraja, PW Desa, serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini, para bapak, ibu, remaja dan kanak-kanak yang kami cintai. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua kata dalam acara syahriyah pada malam hari ini,
khususnya kepada kaum bapak atau Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah. Kami mohon doa restunya agar apa yang akan kami sampaikan nanti benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Binadrati wasi hadza zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya ayuhal rasul sallallahu alaika rabbini wanzur musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ya sayyidi ya sayyidi ya Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita ketahui dan kita maklumi bahwa sholawat wahidiyah adalah sholawat yang berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Mu'alif sholawat wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadasallahu sirrah radhiyallahu anhu mentaklif sholawat wahidiyah agar umat manusia kembali sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih dan hati yang jernihlah yang mampu soal kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusu hadis zaman radhiyallahu anhu. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, yang mempunyai keistimewaan lain daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti ketahui, malaikat begitu luar biasanya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya bertasbih, ada yang bersujud, ada yang hanya berrukuk saja sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang bersolawat terus-menerus sampai waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solawat yang disampaikan atau yang dilakukan, yang dikerjakan oleh malaikat itu sendiri yang dikhususkan untuk umat manusia yang ada di muka bumi ini. Betapa istimewanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Saking sempurnanya para bapak dan ibu, di dalam diri kita ini ada dua dewa yang dimana disebut dewan perancang kebaikan dan satu dewan perancang kejahatan, yang semuanya itu bisa terjadi, yang semuanya itu bisa dominan terjadi di diri kita, tergantung pada hati kita itu sendiri. Para bapak ibu sekalian, dengan ini kita ketahui kenapa sholawat wahidiyah itu adalah berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah.
Seperti kita ketahui, bahkan kita sendiri melakukan. Kita tahu mana yang buruk, kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Tetapi sering kita melakukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang baik terus kita tinggalkan, dan yang jahat atau yang buruk kita lakukan. Itulah kita, para bapak ibu sekalian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati kita dalam sabdanya, inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhul jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbi. Yang artinya sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, menjadi baik pula lah jasad. Dan apabila rusak atau kotor, menjadi rusak pula lah seluruh jasad. Ketahuilah hati. Dari sinilah kita bisa mendapat informasi mengapa sholawat wahidiyah itu berfaedah, menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Atas dasar hadis tersebut, maka kemudian para ulama sufi mengatakan antara lain, tazkiyatun nafsi aniro'aili wajibah. Membersihkan jiwa atau hati dari kotoran-kotoran nafsu adalah wajib. Wajib di sini dalam arti harus diusahakan oleh kita terus menerus, tidak berhenti. Maka sebagaimana kita ketahui, pada saat kita memulai untuk menjadi pengamal sholawat wahidiyah, kita diharuskan untuk mengamalkan sholawat wahidiyah dengan 40 hari sebagai ijazah sahnya kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Di sini kita digembleng selama 40 hari. Kita terus mencoba membersihkan hati kita. Kita mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa rasul hada zaman radhiyallahu anhu. Sungguh para bapak ibu, bagaimana diri kita sebelum kita mengenal sholawat wahidiyah? Kita semua sama-sama mengetahuinya. Bagaimana kita terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap tetangga kita, terhadap suami kita, dan terhadap handai taulan kita sebelum kita mengenal sholawat wahidiyah. Pasti ada perbedaan bagaimana kita menyikapi itu semua. Karena jelas di wahidiyah kita diajarkan bagaimana cara menghormati sesama, menghormati orang tua, menyayangi istri atau suami kita, bahkan menyayangi anak-anak kita, dan menghormati para tetangga dan handai taulan kita. Tazkiyatun nafsi atau membersihkan hati, maksudnya membebaskan hati dari pengaruh-pengaruh nafsu yang senantiasa berusaha dan bertipu daya untuk menguasai hati kita. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam tentang tekad beliau yang senantiasa waspada terhadap tipu daya nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu'ai ila marahima rabbi. Dan tidaklah aku membiarkan diriku dikuasai nafsu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Membersihkan hati ini banyak dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, para cendekiawan, para ahli-ahli sufi dan sebagainya. Ini sudah banyak melakukan yang namanya menjernihkan hati, yang disebut yaitu operasi mental. Banyak di sana kegiatan-kegiatan bagaimana untuk menjaga hati tetap bersih. Banyak di sana dilakukan seminar dan sebagainya, bagaimana cara menjernihkan hati. Tapi para ibu bapak sekalian, kebanyakan adalah mengandalkan kegiatan-kegiatan secara jasmani atau secara akal yang bisa diterima oleh rasio. Mu'alib salawat wahidiyah qadasallahu sirah radhiyallahu anhu mengajarkan kita bahwa selain kekuatan jasmani kita, ada kekuatan yang lebih dahsyat, yaitu kekuatan batin, yaitu kekuatan doa yang melebihi daripada kekuatan jasmani kita. Para bapak ibu sekalian, malam ini adalah malam ketiga kita melaksanakan mujahadah 40 hari. Mujahadah 40 hari menjelang mujahadah kubro. Kalau kita renungkan, ini adalah mujahadah merefresh hati kita, memperbaiki hati kita. Kita diingatkan kembali oleh mu'alib salawat wahidiyah qadasallahu sirah radhiyallahu anhu, bagaimana kita memulai mengamalkan salawat wahidiyah. Kita tahu bahwa salawat wahidiyah itu salawat yang berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Tapi para bapak ibu sekalian, apakah kita benar-benar sudah mendapatkan bahwa hati kita ini benar-benar bersih, jernih dari kotoran-kotoran nafsu yang selalu menggerogoti hati kita, bahkan menyarang di hati kita? Para bapak ibu sekalian, mari kita merefresh diri kita. Kita kembali bagaimana waktu itu tujuan kita untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Ada yang mengamalkan sholawat wahidiyah karena ingin kebaikan di dalam rumah tangganya. Ada yang ingin usahanya lebih baik lagi. Ada yang ingin anaknya tidak bandel lagi. Ada yang ingin penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya para bapak ibu sekalian, itu hanyalah bonus buat kita. Sejatinya mujahadah yang kita lakukan tujuannya adalah menjernihkan hati kita semua, agar kita dapat ma'rifat billah. Suara pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasul zaman radhiyallahu anhu, untuk menjaga hati kita tetap jernih, tetap bersih, maka beliau memerintahkan kita untuk yaumiyah, mujahadah yaumiyah yang kita lakukan setiap hari,
untuk menjaga hati kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mujahadah usbu'iyah untuk menjaga hati kita dan menguatkan hati kita agar kita tetap lillah billah, di rasul bi rasul, sesama pengamal dalam satu desa. Dan mujahadah syariah seperti mujahadah pada malam hari ini, para bapak ibu. Beliau menginginkan kita semua yang hadir di malam hari ini membawa segala dosa, membawa segala kemaksiatan kita yang selama ini kita lakukan 1 bulan, agar kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusuhad zaman radhiyallahu anhu. Seperti yang telah disabdakan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekuatan doa itu adalah senjatanya umat. Doa uslahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi para bapak ibu, kekuatan doa itu sebetulnya melebihi daripada kekuatan jasmani kita. Mari terus kita tingkatkan mujahadah kita. Kita malam ini berbarengan dengan mujahadah Nisbul Sanah Syafari Sumatera dan Banten, yang insya Allah kita akan turut hadir dalam acara mujahadah Syafari tersebut, yaitu di Nisbul Sanah Banten, tepatnya di Kecamatan Cikupa. Tadi perwakilan PW Kabupaten Kota Bogor mengatakan bahwa sejatinya walaupun beliau ada di acara Nisbul Sanah Provinsi di Jambi, sejatinya beliau hadir di tengah-tengah kita para bapak dan ibu. Bahkan pada saat digelar karpet, tikar, terpal dan sebagainya, pada saat pemasangan podium dan sebagainya, Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, dan Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu sejatinya telah hadir lebih dahulu daripada kita. Karena ini adalah acara lebaran para bapak ibu. Untuk itu, mari para bapak ibu, kalau tadi kita berangkat ke acara yang mulia pada malam hari ini cuma karena tidak enak dengan ketua PW, cuma karena tidak enak dengan tuan rumah, cuma karena jadi personil, cuma karena menjadi petugas acara, mari kita sama-sama perbaiki niat kita sebagaimana beliau Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu dan Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu di tengah-tengah fatwa amanatnya selalu mengajak kita untuk perbaiki niat kita, selalu mengajak kita untuk sama-sama kembali mengatur niat kita hadir dalam acara-acara beliau. Para bapak ibu sekalian, mari kita hadir dalam acara ini semata-mata kita dere beliau Kiai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alib salawat wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Mari kita semata-mata hadir di sini dere beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu.
semata-mata kita beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Bikri radhiyallahu anhu. Pertanyaannya para bapak ibu, bagaimana bisa beliau hadir di tengah-tengah kita, sedangkan beliau ada di Jambi di sana? Seperti yang kami dapat informasi bahwa seorang Gausul akhir zaman itu seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibaratkan bulan yang terang benderang di malam hari. Bapak Ibu sekalian, jika ada malam hari bulan begitu terang di Sukaraja, Bapak Yatna meletakkan bejana atau wajan yang berisi air. Bapak Sutisna di rumahnya juga sama, dan Bapak Ibu sekalian juga sama meletakkan bejana di halaman yang berisi air. Pada saat itu semuanya sama-sama melihat bulan yang ada di bejana. Begitulah diibaratkannya beliau hadir di tengah-tengah kita. Jadi bejana yang ada di Kecamatan Sukaraja, bejana yang ada di Kecamatan Bogor Timur pada malam hari ini, bejana yang ada di Kecamatan Bogor Utara pada malam hari ini, dan kecamatan-kecamatan lain se-Bogor yang melaksanakan mujahadah syariah, sama-sama mendapatkan kehadiran beliau Bapak Ibu sekalian. Mari kita perbaiki niat kita hadir dalam acara syariah ini. Mari sama-sama kembali kita perbaiki niat kita menjadi pengamal salawat wahidiyah, yang apabila selama ini kita keliru tujuannya mengamalkan salawat wahidiyah, mari kita sama-sama perbaiki Bapak Ibu. Mari kita mandiri beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Bikri radhiyallahu. Mari kita sama-sama kita bawa orang tua kita yang sudah mendahului kita, kita bawa saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, bahkan kita bawa saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum mengenal salawat wahidiyah, agar segera dipanggil kembali sadar tabiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa suhada zaman radhiyallahu anhu. Mari para Bapak Ibu kita niatkan mengamalkan salawat wahidiyah tandere Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf mualif salawat wahidiyah qadasallahu sirah radhiyallahu anhu. Kita dere Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qadasallahu sirah radhiyallahu anhu. Kita dere Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Bikri radhiyallahu anhu, semata-mata karena kita ingin hati kita selalu bersih hingga kita dapat ma'rifat billah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suhada zaman radhiyallahu anhu, sehingga kita dapat disuahkan beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Bikri radhiyallahu anhu kepada beliau Kanjeng Romo, kepada beliau sampai dengan kita disuarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita disuarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehadiran Rabbi. Bapak Ibu, sungguh Bapak Ibu, jika kita mengingat sebagaimana patwa amanat beliau telah menjelaskan kita hati-hati dengan hati kita,
Sesungguhnya jika kita merasa dekat dengan beliau, bisa jadi itu sesungguhnya kita jauh dari beliau, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, Duh Kanjeng Rama, Duh Kanjeng Kiai, jangan pernah engkau tinggalkan kami walaupun sedetik. Sungguh Kanjeng Kiai, iblis di kanan kiri kami siap menerkam kami, Kanjeng Kiai. Untuk itu tetap bimbing dan didiklah dari kami, Kanjeng Kiai, agar kami senantiasa berada di barisan kesadaran Faqirul Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak ibu, kembali kita bermujahadah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Mbah Yai Qadasullah radhiyallahu anhu. Kita mohon kepada Kanjeng Rama Qadasullah radhiyallahu anhu dan Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, binadrati ghusi hadza zaman radhiyallahu anhu. Mari kita tata adab lahir batin kita masing-masing para bapak ibu. Lillah billah bi rasul lil ghos, mari kita terapkan dalam hati kita para bapak ibu. Al-Fatihah. 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 Mari para bapak, Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dawati wa abdad. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dawati wa amdad. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dawati wa amdad. Allahumma kama ta'lam, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikana fil jati bahri wahda hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nataharuka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah
wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma bil mukawasaw kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh perwakilan Kabupaten Kota Bogor, kita satukan hati kita dengan beliau yang sedang ada di acara di Susana Jambi. Mari para Bapak Ibu, kita bayangkan kita hadir bersama beliau, hadir beliau di tengah-tengah kita. Mari para Bapak Ibu, ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa rahmatiki wa salam tabaraki wa lisali ya sayyidi suwaka wa indaruda kuntu sahkan alika ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa rahmatiki wa salam tabaraki wa lisali ya sayyidi suwaka wa indaruda kuntu sahkan alika ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana waslahu wa rahmatiki wa salam tabaraki wa lisali ya sayyidi suwaka wa indaruda kuntu sahkan alika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhallah salamullah ya sayyidi ya Muhammad 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 ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'al lana mamsroin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana yassir tawatina qarrib wahlib bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'al lana mamsroin bil wahidiyati li rabbil alamin
Ya Rabbana ighfir ya sir tawadina qarrib walid bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Mari para bapak kita doakan negara kita, para unsur pemerintahan kita dari tingkat RT sampai presiden. Mari kita doakan semoga buahkan barokah buat negara kita ini. Mari para bapak ibu, Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa billahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ya zaman wa awadihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa billahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ya zaman ya Allah wa awadihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa billahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ya zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balik dan alamin bidan hada wajah kita syuram baligha. Balik dan alamin bidan hada wajah kita syuram baligha. Balik dan alamin bidan hada wajah kita syuram baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. Al-Fatihah.
Mari para bapak ibu sekalian, sebagaimana salah satu fatwa amanah beliau yang selalu mengingatkan kita pada saat kita membaca fafiru ilallah, tujuannya adalah kita memanggil umat masyarakat agar dengan singkat kembali sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau selalu mengingatkan bahwa pada saat kita memanggil, yang pertama yang kita panggil adalah diri kita sendiri, utamanya hati kita. Kita panggil berbarengan dengan kita panggil umat masyarakat jami'al alamin, agar kita pun kembali sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya beliau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita sendiri masih harus terus memperbaiki dan memanggil diri kita sendiri agar selalu kembali sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa zaman radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, mari kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binadrati ghosi hadza zaman radhiyallahu anhu. Segala salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghas radhiyallahu an nazrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.